Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Mufa Barokah dengan NIM 2429328. Di sini saya akan presentasikan untuk memenuhi tugas pelayanan prima. Nah, yang pertama itu ada definisi komunikasi. Apa sih komunikasi itu? Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan kepada orang lain dalam dunia pelayanan. Komunikasi berperan penting untuk menciptakan kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Proses komunikasi. Proses itu kan sebagai alur atau bisa disebut sebagai tahapan. Nah, di sini itu ada unsur-unsur komunikasi. Yang pertama ada komunikator, yaitu sebagai pengirim pesan. Lalu ada pesan sebagai isi komunikasi dan ada media dan saluran. Terus ada komunikan sebagai penerima pesan. Yang kelima ada feedback sebagai umpan balik. Dan yang keenam ada gangguan atau noise. Nah, tahapan proses komunikasi. Yang pertama ada penyusunan pesan. Yang kedua ada pengiriman. Yang ketiga ada penerima atau komunikan. Dan yang keempat ada umpan balik atau feedback. Nah, contohnya gini. Dalam pelayanan publik, pegawai menyampaikan informasi, masyarakat menerima dan memberi tanggapan. Nah, selanjutnya ada konseptual komunikasi. Komunikasi dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama ada verbal dan non-verbal. Verbal, contohnya menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua ada non-verbal, contohnya seperti menggunakan ekspresi wajah, gerak tubuh, dan intonasi suara. Lanjut, ada model-model komunikasi. Yang pertama ada model linear seperti Shannon dan Weaver. Yang kedua ada transaksional seperti Barlan. Next, selanjutnya ada dasar-dasar komunikasi dalam pelayanan prima. Komunikasi berperan dalam yang pertama, menyampaikan informasi dengan jelas dan sopan. Yang kedua, membangun hubungan positif antara petugas dan pelanggan. Yang ketiga, menyelesaikan masalah dengan pendekatan persuasif. Contohnya seperti petugas desa yang berbicara dengan ramah dan membantu warga untuk memahami prosedur administrasi. Next, kita masuk ke dalam pembahasan strategi dasar komunikasi dalam pelayanan prima. Yang pertama itu ada empati, contohnya seperti memahami kebutuhan dan perasaan pelanggan. Yang kedua ada sikap positif seperti bersikap ramah, tenang, dan sabar. Yang ketiga ada mendengarkan aktif. Contohnya seperti tidak memotong pembicaraan pelanggan dan menunjukkan perhatian kepada pelanggan. Yang keempat ada komunikasi dua arah, seperti memberikan ruang bagi pelanggan untuk bertanya. Yang kelima ada konsistensi informasi, seperti menyampaikan informasi pesan yang sama kepada semua pelanggan. Next, kita lanjut ke kegunaan ilmu komunikasi dalam pelayanan prima itu sangat penting. Antara lain yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan komunikasi yang efektif, pelanggan merasa didengar dan dipahami, sehingga meningkatkan kepuasan bagi mereka. Yang kedua, berbicara yang jelas, seperti menggunakan bahasa yang sederhana, tidak terbelit-belit. Dan yang ketiga, mengurangi kesalahpahaman. Contohnya, komunikasi yang jelas dan efektif dapat mengurangi kesalahpahaman antara petugas dan pelanggan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi, seperti komunikasi yang efektif dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam pelayanan, sehingga menghemat waktu dan biaya. Yang kelima, meningkatkan citra organisasi, seperti komunikasi yang baik dapat membantu meningkatkan citra organisasi dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Nah, jadi untuk kesimpulannya, pelayanan prima memerlukan komunikasi yang efektif untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun hubungan yang baik. Contohnya seperti mendengarkan aktif dan berbicara yang jelas, kita dapat meningkatkan kualitas pelayanan prima. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.